Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan membahas mengenai ujian literasi digital tentang video literasi digital di lingkungan keluarga. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fiona, saya kelas A pagi. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Institut Keguruan Ilmu Pendidikan. Yang terhormat kepada Bapak Al-Ashadi Alimin, Magister Pendidikan, dan teman-teman semua untuk bisa menyimak video ini sampai dengan selesai. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan. Pasti teman-teman penasaran kan? Literasi digital penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan konten positif dan menyaring konten negatif dalam media online. Keluarga menjadi hal yang utama dalam pendidikan. Orang tua yang membimbing kita serta mengajarkan kita untuk menggunakan media sosial dengan baik. Yang selanjutnya, literasi digital bukan hanya di keluarga, tetapi juga di sekolah, di masyarakat. Nah, yang perlu diketahui di sini adalah, teman-teman, upaya sadar untuk membantu semakin selektif dalam mengakses dan mengevaluasi serta menganalisis kritis terhadap isi dan mampu memiliki kesanggupan untuk merespon dan mampu mengoptimalkan pemanfaatan informasi yang diperoleh dari media baru untuk hal-hal yang produktif bagi kehidupannya. Jadi literasi digital itu sangatlah penting, teman-teman. Yang perlu diketahui lagi yang selanjutnya, pengetahuan tentang literasi digital perlu untuk terus disegarkan dan ditingkatkan seiring dengan perkembangan teknologi digital itu sendiri. Yang kedua, meningkatkan minat membaca anak sejak dini melalui keluarga yang melek literasi. Maksud di sini adalah orang tua tahu cara menggunakan media dan teknologi yang ada untuk sesuai dengan keperluannya. Misalnya, orang tua mengajarkan kepada anaknya untuk membrowsing atau mengakses internet menggunakan HP, dan kemudian anaknya bisa menggunakan metodologi media dengan baik. Biasakan untuk melakukan kegiatan yang positif, di mana anak bisa untuk meningkatkan pengetahuan serta wawasan agar ia bisa menggunakan teknologi yang sesuai. Contohnya, pasti teman-teman bertanya nih, apa nih contohnya? Contohnya, orang tua bisa mengenalkan aplikasi-aplikasi di mana anak bisa mengakses untuk menambah pengetahuan serta wawasan. Misalnya e-book dan lain-lainnya, di mana elektronik buku bisa diakses anak tersebut untuk dibaca, kemudian sehingga anak tersebut menggunakan HP-nya dengan baik, bukan hanya untuk bermain game, bukan hanya untuk bermedsos, tapi juga bisa untuk membaca supaya untuk menambah pengetahuan dia. Yang kedua, orang tua bisa mendownload aplikasi untuk melihat apa saja yang anak lakukan di dalam HP tersebut, apa yang diakses, kemudian sehingga orang tua juga bisa mengawasi anak-anaknya agar bisa menggunakan teknologi yang sesuai. Sebelum kita terjun ke masyarakat, keluarga menjadi pendidikan yang pertama dan utama. Itulah mengapa dikatakan bahwa gerakan literasi digital dalam keluarga sangatlah penting. Tujuan dari adanya penguatan budaya literasi digital di keluarga bagi anak-anak adalah meningkatkan kemampuan sang anak dalam berpikir secara kritis, kreatif, dan positif menggunakan media digital dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, orang tua sangat diharapkan
untuk menjadi lebih bijak dan secara tepat mengarahkan dan mengembangkan budaya literasi digital dalam keluarga. Sasaran literasi digital dalam keluarga secara lebih spesifik dalam sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya jumlah dan varian bahan bacaan literasi digital yang dimiliki keluarga. Yang selanjutnya, meningkatnya frekuensi bacaan literasi digital dalam keluarga setiap harinya. Meningkatnya frekuensi akses anggota keluarga terhadap penggunaan internet secara bijak. Yang selanjutnya, meningkatnya jumlah bacaan literasi digital yang dibaca oleh anggota keluarga. Yang selanjutnya juga, meningkatnya intensitas pemanfaatan media digital dalam berbagai kegiatan di keluarga. Dan meningkatnya jumlah pelatihan literasi digital yang aplikatif dan berdampak pada keluarga. Selain sasaran dalam literasi digital, ada hal yang perlu dilakukan oleh keluarga, yaitu strategi gerakan literasi digital. Strategi pengembangan literasi digital keluarga pastinya akan dimulai dari orang tua tentunya. Karena orang tua merupakan orang yang lebih tahu baik dan buruknya dari literasi digital atau dapat dibilang menjadi teladan bagi anak mereka. Lalu, dalam strategi pengembangan literasi digital dalam keluarga adalah mengenalkan materi dasar yang diberikan kepada anggota keluarga, yaitu ayah, ibu, dan anak, antara lain dengan melakukan hal-hal berikut. Penguatan kapasitas fasilitator. Penguatan literasi digital untuk orang tua dapat dilakukan dengan adanya penyuluhan, seminar, dan pelatihan tentang bagaimana menggunakan internet secara sehat. Di dalam penyuluhan tersebut, orang tua dapat mengajarkan hal-hal yang baik kepada anaknya. Bagaimana orang tua diajarkan menggunakan situs yang aman dan bisa ataupun tidak boleh digunakan oleh anak. Diajarkan cara menggunakan sosial media secara bijaksana dan cara memaksimalkan internet dalam mencari informasi serta pengetahuan. Peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu. Penyediaan bahan bacaan terkait media digital di rumah. Tentunya bukan cuma handphone ataupun yang sering kita pegang, tapi kita juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi di mana itu juga bisa menambah pengetahuan kita bersama di keluarga, dan tentunya di keluarga juga kita menggunakan komputer ataupun akses-akses yang lainnya untuk menambah pengetahuan kita. Nah, perluasan akses sumber belajar bermutu dan cakupan peserta belajar. Penyediaan komputer, kita bisa menggunakan laptop. Nah, penyediaan ini menjadi hal sangat penting karena menjadi sumber belajar untuk kita. Penyediaan televisi, biasanya di rumah kita memiliki televisi yang kemudian juga kita bisa nonton atau mendengar menggunakan radio, tentunya hal-hal yang sangat-sangat bermanfaat ataupun hal-hal yang sangat penting informasinya. Misalnya, kita bisa nonton stasiun televisi yang penuh dengan informasi tentang pembelajaran dan sebagainya untuk anak-anak. Nah, yang perlu diketahui di sini adalah pendampingan orang tua terhadap anak merupakan salah satu hal yang sangat penting, di mana juga mereka tumbuh, seorang anak tumbuh, kemudian dia lahir pada generasi di mana dia sudah
mendapatkan lingkungan yang dimana-mana semua orang sudah menggunakan media digital, mulai dari kerja dan sebagainya. Makanya diperlukan orang tua untuk mendampingi anaknya supaya tahu serta mengawasi anaknya menggunakan media digital dengan baik, sehingga anaknya tidak mengakses hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang saya berikan tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan keluarga juga yang perlu diingat adalah keluarga adalah hal yang pertama dan utama sebelum kita terjun ke masyarakat ataupun ke sekolah dan sebagainya. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa untuk dimengerti untuk orang tua semuanya dan juga teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya dan see you.